Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Somirin dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ilmu komunikasi. Sebelum kita membahas tentang ilmu komunikasi, baiknya kita membahas tentang komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi tidak hanya terbatas pada percakapan sehari-hari, tetapi mencakup proses komunikasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi, komunikasi publik, hingga komunikasi lintas budaya. Jadi, ilmu komunikasi adalah bidang ilmu yang mempelajari cara manusia menyampaikan, menerima, menginterpretasikan, dan merespon pesan dalam berbagai konteks, baik secara verbal maupun non-verbal, melalui berbagai media. Adapun tujuan ilmu komunikasi ini ialah menjelaskan proses komunikasi, menganalisis dampak pesan dan media terhadap audiens, meningkatkan efektivitas komunikasi antar individu maupun kelompok, mengembangkan strategi komunikasi yang etis dan efisien, membantu memecahkan konflik komunikasi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari ilmu komunikasi, yang pertama ada fungsi informasi, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi edukasi, menyampaikan pesan pendidikan atau pelatihan. Yang ketiga, fungsi persuasi, mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain. Yang kelima ada fungsi hiburan, menyediakan kesenangan atau rekreasi. Yang keenam ada fungsi kontrol sosial, mengawasi dan menyesuaikan perilaku dalam masyarakat. Adapun cabang-cabang ilmu komunikasi, yaitu yang pertama jurnalistik, yang dimana jurnalistik ini menyampaikan informasi melalui media massa seperti surat kabar, televisi, dan media online. Yang kedua ada public relation, yang kita sering kenal yaitu humas, yang dimana humas ini membangun citra dan hubungan positif antara organisasi dan publik. Yang ketiga ada periklanan. Periklanan ini strategi menyampaikan pesan untuk mempromosikan produk, jasa, atau ide. Yang keempat ada broadcasting, komunikasi melalui media penyiaran seperti radio dan televisi. Yang kelima ada komunikasi digital. Komunikasi menggunakan teknologi digital seperti media sosial, website, dan aplikasi. Konteks komunikasi ada 5, yaitu yang pertama konteks interpersonal. Pengertian dari konteks interpersonal ini yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri. Contohnya seperti berpikir, merenung, menimbang pilihan, menilai diri, atau berbicara dalam hati. Tujuan dari komunikasi interpersonal ini yaitu membantu individu memahami perasaan, merencanakan tindakan, dan mengambil keputusan. Contohnya, Amirul sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil magang di media cetak atau di media digital. Yang kedua ada konteks komunikasi interpersonal. Pengertian dari komunikasi interpersonal ini ialah komunikasi antar dua orang, dyadic communication, atau dalam kelompok kecil. Contohnya percakapan antar teman, diskusi antar dosen dan mahasiswa, atau obrolan via chat. Ciri dari komunikasi interpersonal ini saling mengenal, terjadi secara langsung atau melalui media. Contohnya yaitu dosen menjelaskan materi skripsi kepada mahasiswanya secara langsung. Yang konteks komunikasi kelompok. Pengertian dari konteks komunikasi kelompok yaitu komunikasi dalam kelompok kecil, biasanya terjadi 3 orang atau sampai 15 orang. Contohnya diskusi kelompok tugas kuliah, rapat organisasi mahasiswa, tim kerja. Tujuan dari komunikasi kelompok ini yaitu menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau merancang suatu kegiatan bersama. Contohnya kelompok studi komunikasi merencanakan seminar publik.
Yang keempat, konteks organisasi. Pengertian dari konteks komunikasi organisasi ini ialah komunikasi yang terjadi dalam struktur organisasi, baik formal maupun informal. Contohnya surat menyurat resmi, email kantor, briefing kerja, dan komunikasi antar departemen. Cirinya ada hierarki, aturan, dan tujuan bersama. Contoh dari komunikasi organisasi ini adalah komunikasi antar divisi dalam perusahaan media. Baru yang terakhir, konteks komunikasi massa. Pengertian dari konteks komunikasi massa ini ialah komunikasi yang dilakukan melalui media massa seperti cetak, elektronik, dan digital kepada audiens yang luas dan heterogen. Contohnya seperti siaran berita, iklan televisi, media sosial, podcast, dan vlog. Cirinya yaitu umumnya satu arah, jangkauannya luas, memakai teknologi media. Contoh dari komunikasi massa yaitu program talk show TV yang disaksikan oleh ribuan penonton.